itu nyambung kemana-mana. Ya, jangan pikir kita ngerjain soal itu cukup, tidak. Nanti ada analisis segala macam, nyambung ke kebijakan, semuanya akan menyambung satu sama lainnya karena teknologi bicara tentang ekosistem. Oke. Nah, karena berhubung Pak Adi Sumaryadi sudah join ke Roomzoom, selanjutnya kita akan masuki ke materi yang kedua. Silahkan Bapak Adi Sumaryadi, nanti waktunya kurang lebih 45 menit, dilanjutkan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Pada Bapak Adi Sumaryadi, waktu dan layar kami sediakan. Silahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya di set co-host mungkin biar bisa share screen ya. Oke, sudah muncul ya tampilan di teman-teman semua. Sudah Pak. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Moderator. Eh, Salam hormat buat Pak Dekan, kemudian Bu Kaprodi Pendidikan IPA. Terima kasih waktunya teman-teman dari UNS yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi di hari ini. Menarik sekali perbincangan kita memang terkait dengan teknologi ya. Teknologi, saya sendiri kenal dengan teknologi itu dari tahun 97-98 ya. Jadi mulai kenal komputer itu 97-98. Mungkin teman-teman ada sebagian yang belum hadir di dunia ini. Waktu itu sudah ada namanya Windows 311, kemudian ada DOS dan segala macamnya. Sampai hari ini saya sendiri ada satu company yang bergerak dalam bidang teknologi informasi gitu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang pemanfaatan teknologi dan sains di era Society 5.0. Jadi masyarakat 5.0. Nah, sebagian materi saya sudah kebahas nih sama pemateri sebelumnya. Terima kasih, mungkin nanti saya skip sebagian. Dan saya beli judul hari ini yaitu ada teknologi di antara aku dan kamu. Ya, biar kayak sinetron Indosiar lah gitu ya. Eh, Oke, kita lanjut. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya lihat ada adik-adik SMP, ada teman-teman mahasiswa, ada yang buka kamera, ada yang make up, ada yang ngobrol, segala macam. Luar biasa ya. Jadi memang teknologi ini kita masuk ke dunia yang memang sangat luar biasa dan salah satu kejadian pandemi ini merubah cara hidup kita ya, cara hidup kita, bagaimana kita belajar, bagaimana kita berbelanja. Lalu pertanyaannya adalah apa itu teknologi? Nah, ini teman-teman IPA ya. Saya dulu jurusan IPA nih bahasa Indonesia waktu SMA-nya ada IPA, ada IPS gitu ya. Kalau IPA katanya anaknya baik dan pinter begitu ya. Alhamdulillah, katanya IPS itu anaknya pinter bisnis tapi biasanya agak sedikit nakal, itu juga katanya gitu ya. Tapi apapun itu, sekarang ya mau tidak mau setiap orang harus bersentuhan dengan yang namanya teknologi. Apa itu teknologi? Nah, kita kalau waktu SD dulu belajar namanya pesawat sederhana. Apakah pesawat sederhana termasuk teknologi? Betul, termasuk teknologi. Kemudian muncul mesin uap, kemudian diesel, ada listrik, ada komputer, ada internet, ada artificial intelligence, ada virtual world, ada metaverse, ada segala macam. Oh ya, saya mohon maaf ini saya nggak pakai background ya, virtual background. Agak agak sedikit pada hilang soalnya nggak pakai green screen. Oke, Iya Pak, tidak apa-apa. siap. Nah, kenapa kita harus berteknologi? Pertanyaan mendasar sekali kenapa kita harus berteknologi. Satu adalah mendokumentasikan masa lampau. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman tidak tahu teknologi yang teman-teman bisa baca hari ini, teman-teman bisa lihat hari ini. Ya, misalkan cara menyalakan mesin motor itu ada dokumentasinya. Nah, dokumentasinya itu yang digunakan teknologi lah yang menggunakan itu supaya dokumentasi itu mengalir dari dulu sampai sekarang. Kita ingat ya, dulu orang menulis sesuatu di apa namanya di dinding guha ya. Manusia prasejarah itu kan menuliskan sesuatu di dinding itu. Kemudian pindah ke kulit, pindah ke kertas. Sekarang pindah ke apa? Ke digital. Kita bisa baca buku dari digital. Kenapa? Ada sesuatu dokumentasi masa lampau
yang kita bisa gunakan hari ini dengan bantuan teknologi. Bayangin teman-teman, kalau sekarang teman-teman kemana-mana masih bawa yang namanya mushaf, ya, yang tebelnya segede gini, informasinya nggak sebegitu banyak. Mungkin ke kampus ini teman-teman itu bawa tasnya itu gede banget, karena di situ ada kulit, ya, ada kulit binatang, ada daun, ada kulit pohon yang di dalamnya ada informasi. Tapi sekarang hanya teman-teman menggunakan satu buah handphone, semuanya sudah ada di situ. Maka teknologi digunakan untuk mendokumentasikan masa lampau untuk bertahan hidup saat ini. Ya, siapa yang nggak kenal teknologi? Mati dia. Ya, mau pipis di bandara misalkan, ya, di bandara ini nyalainnya gimana? Biasanya di kampung saya airnya ngocor begitu saja, tapi di bandara itu harus pakai sensor tangan begitu, ya. Ini airnya nggak keluar. Akhirnya kita nggak bisa bersih-bersih setelah buang air gitu, ya. Karena tidak kenal dengan teknologi. Maka orang mau tidak mau, supaya kita bisa bertahan hidup, kita harus kenal teknologi. Sekarang tinggal di kota. Tinggal di kota, kita nggak tahu bagaimana cara menggunakan Gojek. Kita mau melambai, stop, stop, stop. Nggak ada yang berhenti tuh. Nggak ada yang berhenti. Tapi dengan kita pencet tujuan di sini, sampai ke sini. Datang tuh orang. Dengan Pak Adi, betul. Oh, mau ke sini Pak? Ya. Karena kita kenal dengan namanya teknologi, maka kita bisa bertahan hidup hingga saat ini. Dan yang terakhir, apa fungsi teknologi adalah merancang masa depan. Ya, merancang masa depan teman-teman yang bergerak dalam bidang sains, teknologi, ilmu pengetahuan alam, itu merancang masa depan. Mau tidak mau kita harus merancang masa depan kita nanti gimana nih. Kalau dulu mungkin orang membicarakan jumlah penduduk, bagaimana kita supaya pertanian tadi bisa menghasilkan sekian ton dalam waktu 1 tahun. Tapi ke depan kita harus rancang bagaimana supaya lebih efektif. Ya, kita berjalan dari sini, dari Solo misalkan, ya, dari Solo ke Jakarta. Dirancanglah masa depan supaya kita bisa lebih cepat sampai Jakarta. Makanya ada kereta cepat, ada pesawat. Kita kan nggak mungkin pakai pakai keledai, ya, dari Solo kemudian ke Jakarta pakai keledai. Kan kayak Nabi Muhammad hijrah gitu, ya, berhari-hari, berbulan-bulan. Gitu. Kita bayangin kalau tidak kita rencanakan masa depan itu dengan teknologi. Ya, Shinkansen Jepang, kereta cepat Cina, segala macam, semua orang sudah bicara tentang teknologi. Bukan hanya bicara lagi tentang bagaimana mesin menyala, tetapi bagaimana bicara kecepatan. Teman-teman tahu kalau di satu saat itu ada namanya teknologi, sekarang kan 5G, ya. Nanti ada 6G, ada 7G di teknologi komunikasi. Itu bicara bagaimana kita masih bisa menelpon dengan kecepatan kita 400 km per jam. Ya, kalau sekarang, kalau dulu pakai pakai apa namanya? Pakai GPRS atau pakai 3G atau pakai 2G, ketika kita nelpon hilang tuh sinyal. Maaf tadi agak keputus karena si keretanya berjalan lebih cepat. Jadi pergantian antar BTS itu dia lambat. Nah, bagaimana supaya kita bisa lebih cepat gitu. Oke, jadi masa depan itu dirancang dengan yang namanya teknologi. Nah, ini saya coba kita flashback lagi, ya, flashback beberapa hal yang berhubungan dengan teknologi. Dulu kita ada yang namanya teknologi komunikasi. Dulu itu berkunjung langsung lewat menggunakan surat, ya. Ya, misalkan ada yang dulu anak SMP kan udah gede-gede, anak SMP sekarang masih kecil-kecil gitu, ya. Sekarang ngomong cinta, ngomong sayang, ngomong suka itu by WA, ya. Hari ini kita ngucapin, detik ini juga kita tahu kita ditolak atau diterima, ya. Kalau dulu, ya, apalagi dititipin ke teman, muter surat itu, ya. Kita ngomong hari ini deg-degannya 4 hari karena suratnya baru sampai 4 hari. Dia ngirim balasan 4 hari lagi, berarti ketika kita ngomong suka ke seseorang, berarti 8 hari kita menunggu kepastian itu. Sekarang detik, saya putus, kamu putus tuh hari itu lewat WA, ya, menggunakan Telegram, menggunakan pager, menggunakan fax. Sekarang kita menggunakan email, menggunakan voice message, kita nggak bisa ngetik, sorry bro lagi di jalan. Nggak bisa ngetik tuh, ya. Langsung kita, bro sorry lagi di jalan nih, susah nyetir. Langsung kita dengar, oh iya lagi di jalan.
ada suara segala macam, kita tahu kondisinya. Kalau dulu nggak bisa, ya. Ada video call, bro, sorry lagi di jalan dari mana, itu masih di rumah, nggak bisa bohong karena kita voice call. Kalau dulu kan kita pakai SMS, sorry bro, OTW, ya OTW, padahal belum mandi. Ya, kita tahu teknologi itu berubah. Dan satu hari di masa depan kita bisa lagi tidak hanya bicara video call, ya, tidak hanya melihat wajahnya saja, tetapi bisa jadi ada hologram orangnya, kita bisa ngobrol ya dengan dia, bisa berjalan di ruangan itu, kemudian kita bisa ngobrol, wajahnya seperti ada, tingginya sesuai ya, bentuk badannya sesuai, kalau di sana langsing ya di sini langsing, di sana gendut ya di sini gendut ya, hologram kan begitu dibentuknya ya, nggak di sana langsing kok di sini jadi gendut hologramnya, nggak gitu gitu ya, tetapi itu adalah teknologi masa depan. Dan itu mulai dirancang hari ini. Ya, ini teknologi berkomunikasi. Ada lagi teknologi berjualan. Ini saya flashback, kemudian kita lihat teknologi sekarang, kemudian teknologi mendatang. Dulu yang namanya jualan itu barter ya. Saya punya ikan, kamu punya apa? Saya punya kelapa, ditukerlah ya jadi ikan dan kelapa. Membuka toko di pasar fisik. Sekarang no, membuka toko di hibrid, tokonya ada ya di pasar Solo misalkan ada, online-nya ada, online store-nya ada, Shopee-nya ada, Tokopedia-nya ada, Bukalapak-nya ada, TikTok Shop-nya ada semuanya. Ya. Bayar sudah tidak lagi menggunakan uang, tapi bayar menggunakan uang digital. Semuanya berubah, dan masa depan bisa jadi berubah lebih drastis lagi. Kita belanja masuk ke mall sudah tidak harus berkunjung ke mall, kita bisa masuk ke namanya virtual market. Ada di metaverse, kelihatan situ barangnya seperti apa. Kemudian produk-produk digital, produknya udah digital. Kalau dulu kita mau beli lagu ya, beli lagu Kus Plus, itu harus beli kasetnya. Sekarang muncul di teknologi sebelumnya ada namanya MP3, dikirimlah MP3 itu, berubah lagi menjadi teknologi streaming. Karena sekarang bandwidth sudah tidak jadi masalah ya teman-teman. Saya pertama kali kenal internet itu tahun 2002 kalau nggak salah ya, 2002. Itu bandwidth di komputer itu masih kbps. Boro-boro ngedengerin lagu ya, ngedownload satu gambar aja luar biasa. Kalau sekarang, kalau teman-teman hari ini masih buffer nonton YouTube, masalahnya bukan pada bandwidth, tapi pada kuotanya. Ya, karena infrastrukturnya sudah tersedia. Ketika teman-teman, kok masih buffer, itu berarti kuotanya mau habis atau salah pilih paket. Ya, yang berbanding lurus dengan keuangan teman-teman semua gitu ya. Nah, teknologinya sudah ada, infrastrukturnya ada, kemudian ada digital money, nanti kemudian bayar pakai kripto, uang kripto segala macam, dan semuanya berubah. Teknologi berjualan orang bertransaksi berubah. Kemudian apalagi yang berubah, membuat sesuatu. Ini relevan banget nih dengan teman-teman yang jurusannya IPA, kemudian teknik. Dulu tuh kalau mau bikin sesuatu, anggaplah anatomi badan ya, kita bicara IPA biologi gitu ya, ada anatomi badan. Itu dulu tuh dicetak segala macam, menggambar, terus digambar, kemudian buat prototipe dari kecil, bentuknya fisik. Kalau sekarang membuat perancangan digital tuh ya, bikin mesin aja, bikin di AutoCAD dulu, bikin di aplikasi-aplikasi untuk membuat prototipe. Kira-kira nih kalau kita bikin mobil, angin dari depan itu seberapa kencang, itu sudah bisa diukur dengan membuatkan software. Ya, prototipe itu sudah bisa dibuat. Ya, tools-tools itu sudah banyak sekali di online. Bagaimana kita misalkan eh dulu yang namanya garpu tala atau apa ya, kita dikasih hitung gitu bunyi ya, sekarang online-nya sudah ada. Betul ya? Online-nya sudah ada. Bentuk digitalnya sudah ada. Kita nggak harus beli garpu tala. Kalau mau beli aslinya silahkan. Tetapi untuk hanya sekedar, oh kita pengen tahu nih reaksi ketika eh, satu benda dapat tumbukan atau dapat pukulan, itu reaksinya seperti apa, sudah ada. Laboratorium virtualnya sudah ada. Maka di masa depan untuk membuat sesuatu itu sudah ada yang namanya digital printing ya. Dulu membuat sesuatu susah tuh, bikin cetakannya, sekarang digital printing, tak 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 tak, tak bikin jadi ya. Ini adalah bentuk jantung. Wah, itu cepet nih. Robotik dan automation, ada juga robotik dan automation seperti yang pemateri tadi sampaikan di awal ya, robotik bikin
bikin mobil itu sudah pakai robotik. Ya, sekarang orang apa namanya? Orang-orang dalam kedokteran juga sudah robotik yang namanya operasi segala macam sudah bantuan robot ya. Mungkin tidak ada istilah salah atau apa karena lebih presisi. Kemudian yang terakhir ada prototype hologram. Kalau teman-teman lihat film kayak Shield terus Iron Man begitu ya. Sebelum wujudnya jadi itu bisa dibuka begitu ya. Di hologram itu kita bisa buka. Satu hari itu kita masuk di teknologi itu. Ya. Kita bicara anatomi tubuh itu enggak di itu ya kan kalau anatomi dulu yang kita SD itu kan jantung itu dikait gitu ya, ada pengaitnya pakai paku disimpan gitu. Kalau sekarang mungkin akan dibuka seperti ini. Kita pakai VR, kita bisa masuk. Oh, ini usus 12 jari. Oh, ini empedu. Oh, ini darah. Oh, ini jantung segala macam. Semuanya bisa lihat pakai VR. Ya, di metaverse atau pakai hologram yang kita bisa lihat secara fisik tanpa bantuan apapun. Suatu hari di era 5.0 akan sampai di titik itu. Transportasi juga sama ya. Dulu pakai yang saya tadi sampaikan pakai himar, pakai kereta, sekarang pakai mobil ramah lingkungan, mobil hibrid, mobil listrik, dan satu hari kita jalan kemana-mana tanpa supir. Ya kalau sekarang pir kiri, nah nanti mah tidak sesuai dengan tujuan. Titiknya salah ya salah. Ya berhentinya di situ. Kita minta berhenti di situ, titiknya berhenti di situ. Nggak boleh pir kiri, nggak bisa begitu. Bayarnya juga bisa langsung dipotong langsung dari rekening kita. Ya tidak maaf tidak ada kembaliannya. Jalan lagi aja ke depan 200 meter biar pas nggak bisa gitu ya, tapi langsung dipotong dari rekening kita, dari imani kita. Bicara transportasi sudah transportasi yang sangat pintar. Oke, ini yang terakhir yang kita hadapi hari ini adalah belajar ya. Kalau dulu kita baca dari mushaf ya, dari guru langsung, kemudian membaca bukunya cetak, melakukan percobaan fisiknya langsung, kemudian mencatat dalam buku ya. Kalau dulu waktu saya SD itu kalau pelajarannya hari ini ada 7, maka bukunya 7, kecuali anak nakal ya disimpan di belakang satu untuk semua gitu ya. Satu untuk semua di belakang deh. Tapi kalau orang yang rajin itu bukunya 7. Kalau sekarang no. Mungkin hanya dalam satu tab ya. Apalagi Google sekarang ngebagiin banyak tab ke sekolah-sekolah. Orang-orang sudah menulisnya di situ. Catatannya, oh buku ketinggalan. Tidak ada istilah buku ketinggalan. Coba buka email kamu, ada di email. Ada di email. Kalau dulu istilah, Bu maaf PR saya ketinggalan. Oh tidak bisa, kamu kan menuliskannya di Google. Mana? Berarti nggak ngerjain. Ya, itu cara belajar kita memang benar-benar berubah. Sekarang kita membaca buku digital, mencatat dalam bentuk online. Online learning ya, ada Zoom bisa coret-coret bareng gitu ya, bisa diskusi bareng, yang satu di Papua, yang satu di Merauke, yang satu di Bandung, ada di Solo, kemudian bisa berdiskusi, ya bisa FGD, bisa bisa belajar langsung seperti hari ini. Kemudian dibantu dengan artificial intelligence, ya. Kita tahu nih, teman saya mengembangkan di edutech ya. Tahu nih mana siswa yang sedang tidur di kelas ya. Kita kan tahu nih posisi wajah kita itu ada skalanya, skala sedih ya, skala bahagia itu ada dengan bantuan artificial intelligence. Orang sudah tahu nih masuk ke dalam Pak Adi, oh betul, Anda sedang bahagia 20%, tingkat sedihnya 80% udah ketahuan sekarang. Ya, bagaimana kalau sekarang guru mengajar di kelas itu begitu masuk ada dashboard di depan, ada TV, anak yang sedang sakit hari ini ada 2 orang, 20 yang 3 orang tingkat stresnya 30% sekian sekian ada informasi di depan ya, ke depan akan sangat mungkin seperti itu. Absen tidak lagi, siapa yang tidak hadir? Terus ada yang titip absen? No, tidak bisa. Mungkin nanti harus pakai scan wajah, kemudian pakai fingerprint, ya. Semuanya tercatat. Dan di masa depan ada belajar lewat metaverse, ada virtual learning, ada little chip, ada augmented reality. Kalau kita kayak main kayak Pokemon ya, kita lihat Pokemon. Kita mau jalan-jalan di kelas hari ini kita karena pandemi tidak bisa berjalan-jalan ke kebun binatang, maka hari ini kelas kita akan dijadikan kebun binatang. Dengan apa? Dengan augmented reality. Wih, di pojok ada buaya. Wih, di sana ada jerapah. Karena dengan bantuan augmented reality.
putar sebelah sini ada, seperti nyata. Teknologi ke depan sangat mungkin seperti itu. Oke. Nah, lalu apa hubungan antara industri 4.0 sama society 5.0? Ini banyak yang banyak yang salah karena gradual ya naik ya di industri 4 tapi di society 5. Sebetulnya industri itu naiknya nanti di industri 5.0 dan society mungkin akan naik di 6.0. Nggak tahu kealaman sama umur kita atau enggak ya, mungkin adik-adik kita yang masih SMP akan keumuran nih teknologi mendatang kita tidak tahu seperti apa ya. Nah, di society itu ada mulai dari berburu ya. Jadi orang dulu kan berburu ya, mau pingin makan tuh berburu ya, pakai panah. Sekarang kan pakai jempol ya. Aduh lapar, tep, datang itu Gojek. Asli kita mau pesen apapun datang ya. Pingin bakso datang. Ya, apalagi kalau dulu jam 2 malam itu susah nyari makan. Sekarang jam 2 malam dianterin sama orang. Ya, kalau dulu orang berburu bayangkan ya, berburu. Makanya orang tuh banyak banyak yang salah dulu ya, mana mana bapaknya sendiri di kisah Sang Kuryang gitu ya karena berburu gitu ya. Kalau sekarang salah kirim, salah pesen, pasti yang datang cuma salah itu bisa di cancel lah segala macam. Dulu cucuk, wah ternyata kita mana orang yang nggak bisa di cancel ya. Nah, dengan bantuan teknologi kemudian ada agrarian society masuk di agraris, kemudian ada industrial society di abad 18. Di abad 18 muncul mesin uap ya, mesin kartel, kemudian muncul solar, muncul bensin, muncul listrik segala macam, semua dunia berubah ya sebelum negara api menyerang ya. Jadi semuanya berubah gitu dan di era society 5.0 itu berbarengan dengan industri 4.0 ya. Jadi berbarengan. Jadi society itu adalah dari sudut pandang penggunanya ya, sedangkan industri ini sudut pandang tools dan lingkungannya, lingkungan teknologinya, bentuk fisiknya. Jadi bagaimana orang di zaman sekarang itu bisa pakai industri 4.0 ya. Teman-teman, ini di belakang saya tuh ada lampu nih. Ya, ada lampu nih di belakang tuh ada lampu. Lampu itu kan bisa dirubah ya. Bisa dirubah dengan model teman-teman sudah banyak yang tahu ya model-model begini. Ini kan industri society 5.0 ya. Ini bentuknya bentuknya kayak gini ya. Kalau kita rubah lampu misalkan jadi warna merah gitu ya. Kan berubah jadi warna merah. Semua untouchable. Ya, kita nggak mau dulu kalau mau ganti lampu ya kita harus ke toko elektronik ya buat ganti lampu. Sekarang kita tinggal muter gitu ya. Tingkat keterangannya diterangin gitu ya di berubah jadi hijau, ya berubah jadi hijau. Ya, industri ini adalah sebagai industri 4.0 yang harus dibarengi dengan society 5.0. Kita harus bisa make-make yang model alat-alat begini ya. Oke, kita lanjut ya. Saya harus harus ini videonya nih videonya. Teman-teman harus tonton videonya dulu. Ini loading bukan karena ini ya. Oke. ここはちょっと未来の日本のとある町。 Ada suaranya ya? Iya Pak, masuk. IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ5.0の社会です。おはよう。朝ごはん何にしよう。そろそろお出かけだ。うん。コロッケパンとミックスサンドいつものミスターで。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう。はい、これ。ありがとう。未来が楽しみでしょ。なんでもない。 Ah, itu videonya ya apa video yang sangat menarik itu yang nganternya udah pakai drone ya.
ngetuk pintu mau makan apa itu sudah kayak asisten gitu ya. Memang yang bicara teknologi itu akan ada dampak baik dan dampak buruknya ya. Teman-teman sudah tahu lah itu. Dampak baik dari teknologi apa, dampak buruk dari teknologi apa ya. Dulu kita bisa untuk mendapatkan informasi harus masuk ke warnet, semuanya berubah. Ya, dari WC kita sudah bisa buka informasi, bisa chatting, bisa ngebalas segala macam. Bahkan sedang berjalan, sedang berlari, semuanya sudah berubah. Lalu bagaimana teknologi masa depan? Satu, bicara tentang big data. Ya, lagi-lagi big data. Jadi big data itu orang yang menguasai data, maka dia yang akan menguasai dunia. Itu penting teman-teman ya. Orang yang jualan saat ini, yang bisa menguasai data, dia yang bisa menguasai dunia. Siapa yang paling tahu makanan paling banyak dimakan oleh orang Indonesia lewat Gojek? Yang taunya Gojek. Ya, martabak teman-teman ternyata ya. Martabak itu yang paling makanan yang paling banyak dipesan oleh orang Indonesia. Ya, martabak. Kemudian mesin learning. Mesin learning itu sesuatu yang berdasarkan pola, berdasarkan big data, kemudian dengan bantuan artificial intelligence mereka bisa belajar sendiri. Ya, kalau dulu kita nunggu lampu merah itu mungkin sesuai di sana 5 menit, sini 5 menit, sini 5 menit. Satu hari nggak gitu. Ya, kita sudah tahu jumlah kendaraan di sebelah sana ada 100, di sini ada 2. Diduluin yang mana? Ya yang 100. Ya, di 100 kasih waktu lebih lama daripada yang 2. Ya, kita sering menemukan hari ini yang 2 udah lewat gitu ya. Kita ini di belakang panjang, ternyata yang 2 lewat dikasih waktu lama, tidak bisa begitu. Ya, semuanya juga akan berubah. Kemudian di masa mendatang juga kita akan yang berhubungan dengan sensor. Ya, teknologi ke depan itu akan berhubungan dengan sensor, apalagi yang berhubungan dengan sains ya. Dengan sains sekarang kita mesin parkir ya. Itu kan tidak dipencet, kita lewat begini pakai sensor. Naik lift pakai sensor ya. Ada satu tempat di Bandung itu ada tempat wisata. Itu kamar mandinya full sensor, teman-teman. Jadi tanpa nyentuh sama sekali. Buang air itu air keluar begini, maaf punten cebok begini, cuma disensor begitu, buka pintu tanpa sentuhan, semuanya mengalir begitu saja karena ada sensor. Tetapi teknologi ke depan juga diharapkan teknologi yang humanis. Ya, teknologi humanis. Teman-teman pernah pernah ngobrol nggak kalau lagi gabut teman-teman yang ngobrol sama Google Assistant? Pernah nggak? Ya, siapa Adi Sumaryadi? Adi Sumaryadi adalah bla 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 bla. Hari ini kamu perasaannya lagi apa? Pernah nggak teman-teman ngobrol dengan Google Assistant? Ya, teknologi itu makin humanis. Boleh aku kasih pantun buat kamu? Kata Google teh, kan humanis gitu ya. Ya, Hei Mbak Rizka, apa kabar hari ini? Semoga harimu menyenangkan gitu ya. Gitu. Berdasarkan data eh, hari ini adalah di Kota Solo itu akan udara sedikit panas. Mungkin keluar harus menggunakan sunscreen begitu ya. Teknologi-teknologi itu akan semakin pintar dan semakin humanis. Ya, seperti yang tadi ketok, kamu mau makan apa gitu ya. Berdasarkan catatan kamu 3 hari terakhir itu makan karedok ya, maka hari ini kamu tidak boleh makan karedok ya. Hari ini kamu diperbolehkan untuk makan bubur. Semuanya ada catatannya karena semakin humanis. Kemudian di teknologi mendatang seperti Mas Moderator sampaikan itu bicara tentang ekosistem. Teknologi itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya. Dulu mah teknologi bisa berjalan sendiri. No, sekarang teknologi harus berjalan semuanya. Gojek tanpa peta, coba bayangin ya, Gojek tanpa peta, itu susah banget. Maka Gojek nyatu dengan NASA, dengan Google, untuk mendapatkan peta. Ya, Gojek dengan perbankan untuk ngambil uangnya. Maka terbentuklah sebuah ekosistem namanya riding, fintech, segala macam, itu nyambung ke sana kemari. Ya, teman-teman sekarang di data pendidikan, kebetulan saya ikut mengembangkan aplikasi untuk AKM kelas dan Merdeka Belajar untuk sesi evaluasi. Itu nyambung kemana-mana. Ya, jangan pikir kita ngerjain soal itu cukup, tidak. Nanti ada analisis segala macam, nyambung ke kebijakan. Semuanya akan menyambung satu sama lainnya karena teknologi bicara tentang ekosistem. Kemudian sekarang bicara lagi tentang detail teknologi. Teknologi itu lebih detail. Ya, James Webb ya, apa namanya, teleskop James Webb itu sekarang kan sudah bisa lihat apa namanya nebula lebih dekat ya. Coba teman-teman foto itu foto dari Samsung S22, foto itu
itu keraknya bulan yang katanya wajahmu semulus bulan, itu kan kelihatan kalau bulan itu tidak mulus dengan bantuan S22 kamera Samsung. Zooming, teknologi semakin mendetail. Ya, teleskop dulu mungkin teleskopnya cuma optik, sekarang teleskop digital. Ya, semuanya lebih mendetail. Ini aja ya, jam yang di sini nih, kita jalan, jantungmu berdetak lebih kencang. Ya, ada lebih detail. Mungkin dulu harus ketemu dokter dulu untuk mengukur detak jantung, kadar gula segala macam, semuanya sudah diatur dalam sebuah namanya teknologi. Oke, lalu ini nyambung ke teman-teman yang kuliah di pendidikan IPA. Saya masih banyak waktunya nggak ini? Iya, ini masih sampai jam 10.36, Oh, Bapak. 10.36. Oke. Ini pendidik di IPA era 5.0. Istri saya dosen juga di Fakultas Pendidikan, tapi bahasa. Agak sedikit beda Humayunora dengan eksak ya. Tapi eksak ini ada satu yang penting ya untuk teman-teman, kenapa di era 5.0 ini guru berubah ya. Makanya ada istilahnya TIPEK ya teman-teman, kalau tahu yang namanya TIPEK ya, apa namanya, teknologikal, pedagogik, content, knowledge ya, TIPEK. Makanya seorang guru, seorang pendidik IPA di era 5.0 itu harus pedagogik yang berteknologi ya. Sekarang mah tidak mungkin kita terus ceramah di kelas ya. Eh, Metode-metode pembelajaran itu sudah berubah ya. Ada virtual reality, kemudian ada learning based project, ada menggunakan minimal pakai infocus gitu ya. Guru sekarang mana ada yang nggak bisa pakai infocus ya. Dulu kan pakai proyektor gitu ya, ditulis kemudian kasih begitu. Zaman saya masih ada begitu. Nah kalau sekarang kan proyektor ya, sudah ada proyektor. Nah semuanya harus update teknologi. Jadi guru sekarang harus update teknologi. Makanya dari kementerian itu ada yang namanya kampus mengajar. Ya, kampus mengajar itu transfer knowledge dari teman-teman nih yang sudah tahu teknologi ke guru-guru di kelas yang sudah pada sepuh-sepuh supaya mereka tahu teknologi. Bu, ini bukan saya mau mengajarkan lebih keren dari ibu, tapi saya lebih tahu tentang teknologi. Maka dikenalkan yang namanya misalkan sekarang aplikasi untuk menghitung kecepatan. Oke, rumusnya ada, tapi aplikasinya ada supaya lebih cepat ya menghitungnya. Oke, sekarang ada yang namanya evaluasi. Dulu pakai evaluasi di kertas ya, ditulis, kemudian berubah menjadi komputer base ya, yang dibulat-bulat begitu ya, kemudian di scan, masuk keluar angkanya gitu ya. Sebulan kemudian baru ketahuan hasil ujian kita. No, sekarang tidak. Kita ujian hari ini, belum selesai waktunya kita sudah tahu nilai kita berapa. Maka teknologi itu harus disampaikan. Maka guru itu harus pedagogik berteknologi, mau tidak mau. Teman-teman kalau mau mengajar di kelas tidak berteknologi, sudah ketinggalan zaman. Mungkin diketawain oleh anak didik kita, gitu ya. Sama anak adik-adik kita nih yang SMP yang ikut, ibu ngapain ibu jadul banget, pasti akan dikasih tahu begitu, gitu. Bu, orang sekarang tinggal search di Google, ada loh gambarnya. Ibu mau nerangin gambar buaya, sebentar ya ibu mau cari ke perpustakaan, cari gambar buaya. Enggak bu, kata anak SD, ini gambar buaya sudah berubah. Ya, di 5.0 mungkin ibu mau nerangin gambar buaya, ibu liatin gambar buaya di handphone. Kata anak-anak, no ibu, lihat, muncul hologram buaya. Sudah berubah lagi. Maka harus ada pedagogik berteknologi. Kemudian pendidik IPA di era 5.0 itu harus menguasai data science. Bagaimana memanipulasi data, mengolah data, mengumpulkan data. Teman-teman jangan salah. Track record anak itu sudah mulai diukur ya. Kalau dulu mungkin habis evaluasi lepas. Sekarang tuh harus sudah diukur. Anak-anak tuh dari kelas 1 6, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, minatnya kemana, karakternya bagaimana, ya, kondisi kesehatannya bagaimana, sudah ada aturannya. Makanya sudah mulai digabung ada yang namanya NISN, supaya anak tuh tidak keker datanya. Ya, misalkan, saya dulu ranking 1 Pak, bohong. Iya, dulu ranking 1, nggak bisa bohong, karena NISN ada catatannya. Ya, dulu saya nilainya begitu, nggak bisa. Ya, teman-teman mahasiswa,
Pak, bla 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 bla, saya ngumpulin tugas, dicek di Google Classroom, nggak ada, mana nggak ngumpulin tugas, mungkin hilang di meja Bapak, nggak bisa begitu. Di Google Classroom-nya nggak, teman-teman nggak ngumpulin, telat 1 menit aja ada tulisannya, terlambat mengumpulkan 1 menit, ya merah tandanya, ya teman-teman berubah, ya. Kemudian data itu akan dikumpulkan 1 hari menjadi satu sesuatu yang sangat bermanfaat. Ya, teman-teman tahu sekarang orang untuk jahat itu gampang banget ketemu. Ya, anggaplah kasus terakhir yang Freddy Sambo begitu ya, terakhir kasus itu. Dari mana ketahuan sebuah kebenaran? Dari data. Ya, ada catatannya di CCTV ya. Mungkin misalkan maaf ada aliran uang segala macam, ada catatannya semua karena bicara data. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah programming. Ya, teman-teman, walaupun jurusannya IPA, teman-teman minimal harus menguasai programming salah satu aja. Ya, yang sederhana lah, yang simple-simple. Itu akan melatih algoritma kita, kemudian cara berpikir kita, gitu ya. Kalau teman-teman programmer kayak saya itu minimal 3 bahasa, 4 bahasa itu tahu gitu. Walaupun ada spesialisasinya. Misalkan saya di pemrograman PHP, Java 2 misalkan gitu. Atau SQL segala macam. Nah itu teman-teman harus bisa. Karena mengolah data sekarang nggak bisa mengolah data dengan Excel saja. Ya harus ada nanti muncul grafis segala macam. Akhirnya muncul ada pengolahan data dengan artificial intelligence, dengan machine learning. Kemudian yang terakhir adalah apa yang harus dilakukan oleh teman-teman calon guru IPA adalah digital documentation. Ya, seperti yang saya bilang tadi, fungsi teknologi adalah mendokumentasikan. Ya, teman-teman, ketika ada invention, ada penemuan sesuatu, buatlah dokumentasinya supaya teman-teman berharga di masa mendatang. Dokumentasi, oh ini, wah ternyata saya penemu metodologi, penemu ini, catat ya, didaftarin di Haki. 1 hari sangat bermanfaat teman-teman ya. Makanya harus ada digital documentation. Nah, ini teknologi ke depan ya, jadi untouchable teknologi. Ini saya lebih cepat yang ini, ada fokus lebih sehat teknologinya. Kemudian berfokus pada virtual automation, ada kolaboratif ya. Ini saya selalu ingatkan ketika seminar ya. Teman-teman maaf ya, sesama kampus itu jangan saling julid ya. Ada yang saya tadi ada yang lihat dari UNS, dari Udayana, dari Depok, dan segala macam. Sesama mahasiswa di UNS jangan julid ya, kolaboratif ya. Minimal julid, wah ini yang satu iri, wah ini sudah menemukan sesuatu, ini menemukan sesuatu, dijulidin lah, dibully segala macam. No, harus kolaboratif ya, karena ke depan itu teknologi harus kolaboratif. Kemudian apa yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh guru-guru calon mahasiswa semester 1, semester 3, semester sekian. Satu adalah konten pembelajaran sains ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi ya, teman-teman, paling kurang di konten dan pembelajaran sains ya. Kalau teman-teman tahu kan di AKM itu ada literasi, numerasi ya. Konten itu sangat sedikit ya, teman-teman. Ya, di Fakultas Pendidikan saya sering mengingatkan istri, yang salah satu bermasalah di pendidikan Indonesia itu konten. Ya, bukan hanya metode, bukan hanya bukan hanya model pembelajaran, bukan hanya metode. Yang kurang itu konten. Ya, harus sering ingatkan ke mahasiswa, cobalah buat konten yang berhubungan dengan apa yang dipelajari, dengan bahasa ya dengan bahasa, sains ya dengan sains, IPA ya dengan IPA gitu ya. Pembelajaran itu, konten pembelajaran itu sangat sedikit. Makanya orang yang menguasai konten dia menguasai ya, teman-teman ya. Lihat Ruang Guru, jenius ya, jadi orang terkaya di dunia, di Indonesia, pemuda di dunia, di Indonesia kaya. Ya iya, dia punya konten pendidikan itu dijual ke anak-anak 800.000 dalam waktu 1 tahun, dikali berapa siswa yang sudah daftar, udah uang semuanya gitu ya. Makanya saya selalu mengingatkan yang konten-konten itu, konten pembelajaran itu masih sangat sedikit. Yang namanya bank soal itu kita masih sangat terbatas. Kalau teman-teman masuk ke internet, bank soal yang berhubungan dengan sains itu ketemunya itu lagi ya. Jadi masih sangat jarang. Kemudian platform edukasi, teman bisa melakukan membuat platform edukasi
bikin media pembelajaran, apalagi yang hubungannya sains ya. Kalau istri di bahasa agak susah nih media pembelajaran, susah banget yang namanya media pembelajaran di humaniora, tapi di sains media pembelajaran itu banyak ya. Ya bisa berbasis aplikasi, bisa berbasis alat, bisa berbasis IoT, media pembelajaran bisa dimasukkan ke situ. Kemudian ada self education tool ya, aplikasi atau alat-alat yang bisa memungkinkan seseorang untuk belajar mandiri ya. Misalkan, Bu, saya nggak punya guru, kan ada alat. Nah, invention itu, inovasi itu bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Fakultas Pendidikan IPA dalam self education tool, bagaimana mempelajari anatomi anatomi binatang, anatomi tubuh manusia, ya segala macam. Kemudian ada education startup, ya masih sedikit nih edutech yang bergerak di Indonesia. Dan yang besar itu ya itu lagi yang dikuasai oleh Ruang Guru ya, Jenius lagi, orang-orang Jakarta lagi gitu ya yang bikin aplikasi-aplikasi edukasi. Padahal knowledge itu tersebar di mana-mana, apalagi yang hubungannya dengan sains. Kemudian ada inovasi juga di metode pembelajaran inovatif, ya. Bukan hanya bagaimana caranya, tetapi penggabungan antara tools teknologi dalam mengajarkan. Ya, jadi metode pembelajaran itu nanti bisa dikombinasikan dengan media pembelajaran juga, gitu ya. Tidak hanya learning base, ceramah, terus apalagi tuh yang biasanya berhubungan dengan metode pembelajaran, ya bosen, ya harus ada berbantuan teknologi apa. Oke, kemudian, nah inovasi ini tantangannya cukup banyak ya ketika kita berinovasi. Ini tech update ya, satu tech update. Inovasi itu harus tech update. Weh, Mas, saya sudah menemukan sesuatu. Ternyata dia tidak update teknologi. Itu mah teknologi tahun 80, Bapak, Ibu, itu tahun 80. Karena kita tidak update teknologi. Ternyata temuan kita adalah teknologi yang sudah usang. Maka orang yang mau berinovasi adalah harus tech update. Kemudian harus ada research, harus ada penelitian. Ya, harus ada penelitian. Nah, penelitian itu terus dilakukan gitu ya, dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi. Kemudian ketika kita sudah menemukan sesuatu, anggaplah Mbak Rizka nih karena muncul terus di atas ya, maaf ya Mbak Rizka tersebut terus. Mbak Rizka menemukan sebuah alat ukur, misalkan ya, alat ukur jarak yang hanya menggunakan tool sederhana, misalkan ya. Oke, sudah bikin, tapi untuk masuk ke skala industri bisa atau tidak? Ketika ini diperbanyak, alatnya ada atau tidak? Oh, tidak bisa, Pak, karena alat ini hanya ada di rumah saya. Atau alat ini hanya ada di Solo. Tidak bisa. Harus dipikirkan bagaimana industrial scale. Ya, di skala industri itu bagaimana. Kemudian selanjutnya adalah kapital. Ini masalah orang Indonesia, ya, kapital, modal. Pak, saya sudah menemukan temuan nih, tapi saya nggak punya uang tuh buat beli alat itu. Buat mengembangkan itu tidak ada. Makanya kalau mahasiswa ada yang namanya PKM ya, pekan kreatif, program kreativitas mahasiswa, ada tuh 88 tuh ya, ada segala macam, ada wirausaha, ada sains dan teknologi segala macam. Kayak dari kementerian, terus dari Telkom tuh ada yang namanya InnoVillage, itu juga untuk kemandirian desa dan segala macam, tiap tahun ada, di UGM ada, di UNES juga pasti ada, saya meyakini itu ada. Inkubasi hasil temuan kita, kemudian mencari sesuatu untuk mendapatkan modal, ya ada capital. Kemudian timing yang tepat ya. Kalau sekarang nggak mungkin kita riset yang berhubungan dengan pandemi, mungkin sudah tidak telat gitu ya. Maka kita bicara timing, ya. Ketika kita riset bagaimana sesuatu tetapi tidak pada tempatnya, maka akan susah. Maka timing itu tepat. Ya. Kemudian timing itu banyak hal ya. Kita berlari, kita mulai sesuatu, termasuk timing hidup teman-teman ya. Kapan melakukan riset, kapan nikah ya, kapan lulus ya. Jangan ketuker ya, misalkan oh saya mau riset dulu, riset, lupa skripsi, lupa nikah ya, lupa lulus gitu, riset aja. No, harus ada aturannya. Kapan riset, kapan belajar, kapan berusaha, kapan membantu orang tua, timing juga tepat, harus tepat. Kemudian network ya. Jangan mau berjalan sendiri ya. Larry Page, Sergey Brin membuat Google berdua ya. Rata-rata berdua lah, nggak ada yang sendiri
ya selalu ada temannya. Dan jangan terlalu banyak ya teman-teman. Nanti kalau dalam istilah bahasa Jawa kasar Banyumas itu reang. Reang itu apa ya? Namanya bertengkar di dalam. Ya, bukannya mau membuat sebuah inovasi, yang ada adalah bertengkar di dalam. Ya, ada cinta segitiga lah di dalam ya, segala macam ya. Akhirnya saling bully segala macam, tidak muncul inovasinya. Cukup berdua dan tidak boleh dalam satu keahlian. Ya, misalkan Mas moderator jago riset. Nah, ketemu dengan jago riset lagi ya jangan. Yang jangan, harus ketemu dengan orang yang bagaimana dia bisa berjualan, dia bisa mengkomunikasikan. Kalau dua-duanya jago riset, dia nggak bisa nerangin itu produk apa. Diem gitu ya, katanya orang riset itu pendiam gitu ya, diem gitu. Tapi harus ada orang yang menerangin. Oh ini tuh begini produknya, ini begini. Kalau dikembangkan begini, maka harus dikombinasikan. Orang riset ketemu dengan orang marketing, orang manajemen, ya. Makanya di perusahaan itu nggak ketemu orang akuntansi sama orang akuntansi yang nggak ada yang bisa jualan. Semuanya ngitung, mana uangnya nggak ada, ya nggak ada yang bisa dihitung karena nggak ada yang bisa jualan. Ya di kampus kan juga gitu, nggak semuanya ngajar. Ada yang jago komunikasi di PR, di humas, ada yang jago riset, ada yang juga evaluasi. Maka bergabung menjadi satu. Maka network itu penting. Kemudian scale up. Ketika kita sudah kecil, ya masih kecil. Sekarang bagaimana berpikir scale up? Ya, kalau kita punya inovasi, bagaimana inovasi itu bisa digunakan oleh banyak orang, bisa digunakan oleh skala perusahaan. Kemudian yang terakhir, istilah dalam bidang startup itu ada pivot. Ketika riset kita ini tidak manjur, tidak bisa digunakan orang, harganya terlalu mahal, apa yang harus dilakukan setelah itu? Harus ada plan A, plan B, plan C. Ya, kita sudah riset, ternyata kita misalkan membutuhkan alat untuk memindahkan satu barang ke titik ini ke titik ini. Hasil riset kita benar, cepat pindahnya. Tetapi ongkosnya 1 miliar untuk memindahkan, membuat alat itu. Sedangkan dengan bantuan mobil itu hanya membutuhkan 100.000. No, tidak menjadi solusi. Maka pivotnya apa? Oh, berarti harus ada teknologi yang lebih murah dari itu. Oke, ini cerita, ini terakhir ya, ini cerita. Ini inovasi. Saya selalu bicara begini, teman-teman, ketika berinovasi jangan terlalu berpikir luas ke depan. Ya, saya ingat Pangandaran ini, saya hanya fokus di Pangandaran. Tapi sekarang karyawan saya ini ada 10 orang yang ngelola My Pangandaran. Ada 10 orang, harus digaji segala macam. Tapi berpikirnya cukup sempit. Sempitnya gimana? Ya sudah, ketika potensi saya tahu bahwa saya tahu banget di Pangandaran, ya sudah, saya fokusnya di Pangandaran saja. Maka saya mengabarkan Pangandaran ke semua. Akhirnya muncul ada paket wisata, ada hotel segala macam. Sama ketika teman-teman taunya IPA, ya sudah fokus di sana, bikin konten segala macam ya berhubungan dengan IPA. Jangan ngebahas tentang politik ya, nggak nyambung ya. Kalau kita anatomikan politik ini seperti jantung, memompa segala macam, nggak nyambung gitu ya. Oke, analogi-analogi itu penting, tetapi kita harus berpikir bahwa inovasi kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Oke, ini yang selanjutnya. Ini saya juga punya satu portal ya, sudah ada 113.000 orang yang menikah lewat Meptika, undangan online. Ini juga 5.0 ya teman-teman. Kalau dulu undangan kan dikirim ya, tebel-tebel ya. Undangan hilang kita nggak tahu alamatnya tuh, muter-muter di mana. Kalau sekarang kan nggak tinggal buka alamatnya. Tunjukkan pakai Google Maps, nyambung ke sana ya. Nggak bisa datang, amplopnya ketinggalan, pakai transfer, pakai QR. Betul nggak? Nggak lupa ngucain, tinggal dimasukin di situ. Pengen tahu sebetulnya itu kan yang nikah mantan nih, sebetulnya calonnya siapa sih, kan ketahuan di situ. Undangan dulu mana ada fotonya, sekarang sudah ada private-nya seperti apa, ucapan wih ternyata mantannya itu banyak pendukungnya ya, itu banyak komentarnya di dalamnya. Tahu karena teknologi saat ini ya, salah satunya web nikah ada 111.000 ya, ini sudah banyak banget yang pakai. Ini hotelmu juga sama, penerapan sains juga sama ya. Kita sering mengingatkan ya, kamu terakhir nginep di hotel saya sebulan lalu loh gitu, mau nginep lagi enggak? Itu kan semuanya berdasarkan data, berdasarkan teknologi ya teman-teman ya. Kalau di sini kalau pakai Google,
tunjukkan hotel deket sini. Ditunjukin ke Solo nggak dari Bandung? Ya enggak, yang deket. Itu teknologi semuanya ya gitu ya. Misalkan eh, cari makanan yang buka 24 jam, cuma tinggal ngomong, kasih tahu informasinya. Ya, semuanya berdasarkan data. Dan di sebuah sistem hotel tidak hanya check in check out, ya, bagaimana nyambung supaya kan kita tidak tahu itu coba kamu tanya ke hotel sebelah itu sekarang harganya berapa, kan nggak begitu, supaya kita bisa berkompetisi. Tidak, semuanya ada namanya shopping tools, analitik, kita tahu tingkat kunjungan ke Bandung berapa, suhu berapa, segala macam dikomunikasikan, akhirnya kita keluar harganya 500.000, tepat, ada yang booking karena kita tidak menerapkan harga yang tidak sesuai gitu ya, harganya sesuai. Ini yang terakhir nih contohnya, data-data teman-teman dari seluruh Indonesia yang mengerjakan soal itu kelihatan ya, kelihatan siswa itu mengerjakannya cepat atau tidak gitu ya, kan data-data itu tahu ya, ternyata orang Indonesia Timur itu dia lebih bagus dalam berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena mereka lebih baku ketika ngobrol. Beda dengan orang Jakarta, lo gua campur sama bahasa Indonesia, akhirnya kelihatan dari data ini, dari analitik ini. Oke, ternyata itu teman-teman ya. Terima kasih. Luar biasa kalau bicara tentang teknologi dan tidak ada ujungnya ya. Karena pada prinsipnya manusia itu harus hidup dengan teknologi ya. Bahkan kita ingat ya, zaman Rasul itu perang itu pakai pakai baju besi, dan baju besi bikin pedang itu pakai teknologi. Bayangin kalau tidak pakai baju besi ya gitu mati, mati karena tidak ada baju besi gitu, karena teknologi besi muncul. Kemudian sekarang perang sudah cyber, sudah segala macam ya. Teknologinya harus tepat ya. Coba bayangin kalau kata Rusia, bom di sana, titik koordinatnya harus tepat. Melenceng 20 meter salah orang. Ya, karena teknologi itu terus berkembang, semakin detail, semakin tepat. Nah, teman-teman bisa follow, ada YouTube, adik-adik SMP bisa di TikTok ya. Di TikTok saya bicara teknologi semua. Di YouTube-nya ada Adi Sumaryadi, pokoknya search-nya Adi Sumaryadi, ada yang ganteng pokoknya di situ. Kemudian ada TikTok, ada Instagram. Nah, teman-teman bisa tanya dan baca-baca tulisan saya di adisumaryadi.com begitu.